Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Kurnia, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 21101010451, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memaparkan materi sebagai pemenuhan tugas akhir semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Miss Era Oktaviana MPD. Materi pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, paragraf. Yang pertama, asal-usul sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Di Indonesia, semua suku memiliki bahasanya masing-masing. Setiap suku memiliki bahasa yang berbeda. Oleh karena itu, saat berbagai suku berinteraksi, yang dipergunakan adalah bahasa Indonesia agar mereka dapat saling memahami, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Kemudian bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan keputusan Kongres Pemuda Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia yang sekarang kini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita adalah berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu kuno yang sekarang masih dapat kita selidiki sebagai peninggalan masa lampau. Sejarah perkembangan bahasa saat ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti kedudukan bukti, Talang Tuo, Kota Kapur, dan ke arah barat. Ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah mempunyai kedudukan yang terhormat, yang luar biasa di tengah-tengah bahasa daerah. Menurut Canwy van Houten, pelaut Belanda yang 60 tahun kemudian berlayar ke Indonesia, mengatakan bahwa bangsa Melayu bukan saja sangat harum namanya, tapi juga dianggap bangsa yang terhormat di antara bahasa-bahasa negeri timur. Tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi persatuan atau bahasa nasional, namun bahasa Indonesia tersebut sifatnya politis. Kemudian, sebab-sebab bahasa Melayu menjadi bahasa nasional. Tepatnya 15 Agustus 1926, Soekarno dalam pidatonya menyatakan bahwa perbedaan bahasa di antara suku bangsa di Indonesia tidak akan menghalangi persatuan, tetapi makin luas bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu tersebar, makin cepat kemerdekaan Indonesia. Kemudian peristiwa-peristiwa sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang sebelum tanggal 28 Oktober 1928, Enumerasi nama bahasa Melayu dalam perkembangan telah mempunyai peristiwa-peristiwa penting yang bersejarah, seperti kedatangan agama Hindu, kedatangan orang Eropa, penyusunan ejaan, Van Opsjen, kebangkitan nasional, pendirian Balai Pustaka, Kongres Pemuda 1 1926 dan Kongres Pemuda 2 1928. Kemudian nama bahasa Indonesia ini dikukuhkan dalam Kongres Pemuda 2 dalam satu acara yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Di Indonesia, bahasa Melayu sudah banyak mengalami perubahan. Perubahan itu dipengaruhi oleh berbagai suku yang ada di Indonesia. Rasa persatuan dan persaudaraan bangsa Indonesia juga didorong akibat dari perkembangan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sesuai isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Baik, kita lanjutkan materi yang berikutnya. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pengertian bahasa yang berikut ini adalah pengertian beberapa menurut para ahli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI edisi 4 dituliskan bahwa bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota satu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Lalu bahasa merupakan percakapan yang baik, sopan, santun. Menurut Syamsuddin, bahasa memiliki dua pengertian. Yang pertama, bahasa ialah alat yang dipakai untuk membentuk pikiran serta perasaan, keinginan, dan perbuatan-perbuatan. Alat yang dipakai untuk mempengaruhi serta dipengaruhi. Kedua, bahasa ialah tanda yang jelas dari budi kemanusiaan. Dalam beberapa abad yang lalu, para linguistik dan psikolog telah berusaha mendefinisikan
Istilah bahasa verbal di antara definisi lain berikut ialah bahasa adalah suatu sistem komunikasi menggunakan bunyi yang diucapkan oleh organ-organ dan ujaran dan didengar di antara anggota-anggota masyarakat serta menggunakan pemrosesan simbol-simbol vokal dengan makna konvensional secara arbiter. Yang kedua, bahasa adalah seperangkat sistem simbolistik yang digunakan dalam suatu kebiasaan yang sama oleh sejumlah orang yang memungkinkan orang berkomunikasi dan dapat dimengerti antara yang lain. Kemudian ada ciri bahasa. Ciri bahasa adalah tanda khas yang hanya ada pada bahasa, sehingga membedakannya dengan suatu hal lain. Sifat atau ciri bahasa pada dasarnya berangkat dari definisi tentang bahasa. Beberapa hal yang menjadi dasar bahasa terdapat pada definisi bahasa, namun sehingga yang lainnya adalah pengembangan dari definisi yang ada. Berikut ada beberapa sifat dan ciri bahasa menurut Chayre, yaitu bahasa adalah sebuah sistem. Apa sih itu sistem? Sistem adalah suatu yang tersusun teratur dan berpola. Kata sistem dapat diartikan sebagai suatu susunan yang teratur, yang berpola sehingga membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Artinya, setiap sistem bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Sistem adalah keseluruhan dari sistem bawahan yang membentuknya. Lalu ada berwujud lambang. Lambang dalam bahasa juga merupakan sebagai bagian dari sistem. Lambang dalam bahasa di Indonesia juga dikenal dengan simbol. Secara sederhana, lambang diartikan sebagai suatu tanda yang mengandung maksud tertentu. Selanjutnya, berupa bunyi. Istilah bunyi dan suara adalah dua kata yang sama. Lalu bersifat arbiter atau mana suka. Arbiter dalam bahasa Indonesia juga dapat diartikan sebagai mana suka, berubah-ubah, tidak tetap, dan sewenang-wenang. Kemudian ada bermakna. Ciri lain dari bahasa adalah memiliki makna. Makna atau arti adalah pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Lalu ada konvensional. Konvensional artinya berdasarkan pemufakatan atau kesepakatan suatu kelompok. Selanjutnya, bahasa itu unik. Unik secara singkat dapat diartikan sebagai ciri khas atau ciri khusus. Bahasa bersifat unik artinya bahasa memiliki ciri khas tersendiri pada sistem dan penggunaannya. Ciri selanjutnya adalah universal. Ciri bahasa yang universal dapat diartikan bahwa semua bahasa di dunia memiliki sifat tertentu yang sama dengan bahasa lainnya. Selanjutnya ada tujuan bahasa. Tujuan bahasa jika dilihat dari tujuan penggunaannya adalah 1. Tujuan praktis. Bahasa digunakan untuk alat komunikasi sehari-hari. Yang kedua, tujuan artistik. Apa sih itu tujuan artistik? Tujuan bahasa yang dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi bahasa yang indah dan dapat digunakan untuk pemuas rasa estetis, contohnya puisi, syair, dan lain-lain. Yang ketiga ada tujuan. Pembelajaran bahasa sebagai media untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan baik dalam lingkup bahasa itu sendiri atau di luar bahasa. Kemudian ada tujuan filologis. Bahasa yang digunakan untuk mempelajari naskah-naskah tua untuk dasar latar belakang sejarah manusia, kebudayaan, dan adat istiadat. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa secara umum. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat komunikasi dan sosial. Pada dasarnya bahasa sudah menyatu dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Ide, keinginan, gagasan, dan lain-lain disampaikan lewat bahasa. Dalam literatur bahasa, dirumuskannya bahwa bahasa secara umum bagi setiap orang adalah 1. Sebagai alat komunikasi, 2. Sebagai alat berinteraksi dan beradaptasi sosial. Yang ketiga sebagai alat kontrol sosial. Yang keempat sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Selanjutnya terdapat fungsi bahasa secara khusus. 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari manusia. Maksudnya ialah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosial lainnya. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Bahasa yang dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni seperti syair, puisi, prosa, dan lain-lain. Terkadang bahasa yang digunakan yang memiliki makna dinotasi atau makna yang tersirat. Dalam hal ini diperlukan pemahaman yang mendalam agar bisa memahami makna yang ingin disampaikan. Yang ketiga ada mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno akan dapat mengetahui peristiwa,
kita dapat menambah wawasan atau kejadian di masa lampau untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin atau dapat terjadi kembali di masa yang akan datang, atau hanya sekedar memenuhi rasa keingintahuan tentang latar belakang dari suatu hal. Yang keempat ada mengeksploitasi iptek. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki manusia serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Tidak semua bangsa di dunia mempunyai sebuah bahasa nasional yang dipakai secara luas dan dijunjung tinggi. Adanya sebuah bahasa yang dapat menyatukan berbagai suku bangsa yang berbeda merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Dan yang kedua ada bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang budaya dan bahasanya berbeda-beda dan pastinya banyak. Untuk membangun kepercayaan diri yang kuat, sebuah bangsa memerlukan identitas. Identitas sebuah bangsa dapat diwujudkan di antaranya melalui bahasanya itu tersendiri. Yang ketiga ada bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Sebuah bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang budaya dan bahasanya berbeda dan akan mengalami masalah besar dalam melangsungkan kehidupannya. Perbedaan-perbedaan itu dapat memecah belah bangsa tersebut. Dengan adanya bahasa Indonesia yang diakui sebagai bahasa nasional oleh semua suku bangsa yang ada, perpecahan ini dapat dihindari karena suku-suku tersebut merasa satu. Yang keempat ada bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Masalah yang dihadapi bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan bahasa yang berbeda, alat komunikasi Indonesia memiliki dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dalam kaitan dengan fungsi ini, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai pada semua upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Pidato-pidato resmi, dokumen-dokumen, keputusan-keputusan, dan surat-surat resmi harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Upacara-upacara kenegaraan juga dilangsungkan dengan bahasa Indonesia. Yang kedua ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan di sebuah negara memerlukan sebuah bahasa yang seragam sehingga kelangsungan pendidikan tidak terganggu. Yang ketiga ada bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Kepentingan pembangunan dan pemerintahan di tingkat nasional memerlukan sebuah bahasa sebagai alat perhubungan, sehingga komunikasi tidak terhambat. Kalau ada lebih dari satu bahasa yang dipakai sebagai alat perhubungan, keefektifan pembangunan dan pemerintahan akan terganggu pastinya. Selanjutnya ada bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, atau yang sering kita sebut dengan iptek. Pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi atau iptek itu memerlukan bahasa. Hal ini dimaksudkan agar keperluan dalam pengembangan tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Tanpa bahasa seperti ini, pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi akan mengalami hambatan karena proses pembangunannya akan memerlukan waktu yang lama dan hasilnya tidak akan tersebar luas. Secara umum, definisi paragraf adalah sekelompok kalimat yang membentuk suatu unit gagasan yang terdiri dari satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Definisi tersebut tidak bisa dipertahankan karena sering kita jumpai bahwa banyak paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat. Secara tipografis, paragraf merupakan suatu kelompok teks yang ditandai dengan lekukan. Kata pertama ditulis lebih ke dalam atau dari margin kiri sebanyak beberapa ketukan. Jika tidak diberi lekukan, biasanya diberi jarak atau spasi lebih di antara satu paragraf dengan paragraf lain. Kemudian ada unsur-unsur paragraf.
Gagasan pokok atau pikiran utama. Gagasan pokok merupakan inti atau pokok persoalan yang dikemukakan dalam paragraf. Selanjutnya ada gagasan penjelas atau pikiran penjelas. Gagasan penjelas merupakan perincian atau uraian yang menjelaskan gagasan atau inti persoalan. Yang ketiga ada kalimat topik. Kalimat topik merupakan kalimat yang mengandung gagasan utama atau gagasan pokok atau pikiran utama. Yang terakhir ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisikan uraian atau gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Kemudian ada syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf ada kohesi atau kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf dapat terpenuhi jika semua informasi dalam paragraf masih berkaitan dengan gagasan utama. Artinya informasi-informasi dalam paragraf harus berfokus pada topik yang dibicarakan. Kalimat yang tidak berkaitan dengan pikiran atau gagasan utama, kalimat tersebut harus dibuang dalam paragraf. Selanjutnya ada koherensi atau kepaduan paragraf. Kalimat-kalimat yang terjalin dalam sebuah paragraf saling berhubungan satu dengan yang lain. Dapat dikatakan bahwa kepaduan memfokuskan pada hubungan antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Kepaduan paragraf dapat terlihat melalui penyusunan kalimat secara logis dan melalui ungkapan-ungkapan atau kata-kata pengait antar kalimat. Kemudian ada kelengkapan dan ketuntasan. Adapun ketuntasan dapat diartikan sebagai pendalaman kebahasaan. Artinya, semakin dalam dan konkret penggambaran suatu objek dan semakin jelas informasi yang disampaikan. Kemudian ada ketuntasan berkaitan. Ketuntasan berkaitan juga dengan kelengkapan, pembahasan materi secara menyeluruh dan utuh. Hal ini dikarenakan saat yang tidak tuntas akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Yang terakhir ada keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut, tidak melompat-lompat dari informasi yang satu ke informasi yang lain, sehingga akan memudahkan pembaca. Selanjutnya ada kegunaan paragraf. Dari pendapat Ermanto dan Emida, dapat disimpulkan bahwa kegunaan paragraf bagi penulis adalah untuk mempermudah pikiran atau gagasan. Paragraf dapat memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan yang lain. Karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Ide pokok tersebut berfungsi sebagai pengendali informasi yang diungkapkan melalui sejumlah kalimat, memisahkan dan menegaskan perhatian secara wajar dan formal. Sedangkan penggunaan paragraf bagi pembaca antara lain untuk menandai pergantian topik atau paragraf satu dengan topik atau paragraf yang telah disajikan dengan topik yang akan disajikan, dan memudahkan pemahaman suatu topik karena secara formal telah dipisahkan dengan topik paragraf yang telah disajikan dan topik paragraf akan disajikan. Kemudian ada jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi gambaran suatu objek atau suatu keadaan yang sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Selanjutnya ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan paragraf yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar membaca penerima pendapatnya. Kemudian ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang mengungkapkan atau menceritakan rangkaian kejadian atau peristiwa. 4. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasi sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Kemudian ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajukan. Kemudian ada pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah cara menyajikan topik bahasaan melalui kalimat-kalimat, yakni kalimat topik dan kalimat penjelas. Ada pola pengembangan paragraf, ada kronologi, atau dimaksud dengan kronologi pengembangan paragraf secara kronologi atau kealimiah disusun menurut susunan waktu. Kemudian ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi biasanya digunakan dalam paragraf ekspositoris atau berupa fakta. Kemudian definisi. Pola pengembangan paragraf dengan definisi ini adalah apabila penulis ingin menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas mengenai suatu hal. Ada analogi. Pola pengembangan paragraf dengan metode analogi ini adalah pengembangan paragraf dengan menggunakan ilustrasi. Selanjutnya ada perbandingan dan pengontrasan. Pengembangan paragraf dalam metode ini adalah penulis membandingkan atau mempertahankan hal-hal yang dibicarakan. Ada sebab akibat. Pengembangan paragraf dengan menggunakan metode
metode sebab akibat, Kemudian ada pembatas satu persatu atau contoh pengembangan paragraf. Dengan metode ini adalah dengan pemberian contoh-contoh yang konkret. Ada repetisi pengembangan paragraf. Dengan metode pengulangan ini sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada gagasan pokoknya. Kemudian ada kombinasi. Pengembangan paragraf dengan metode ini dilakukan mengombinasikan beberapa metode pengembangan paragraf. Kemudian ada teknik pengembangan paragraf. Teknik pengembangan paragraf secara garis besarnya ada dua macam. Yang pertama dengan menggunakan ilustrasi dan yang kedua ada analisis. Apa yang dinyatakan kalimat topik dianalisis secara logis sehingga pernyataan tadi merupakan suatu yang meyakinkan. Di dalam praktik, kedua teknik di atas dapat diperinci lagi menjadi beberapa cara yang lebih praktis. Di antaranya dengan memberikan contoh atau fakta. Penulis hendaknya pandai memilih contoh-contoh yang umum, contoh yang representatif yang dapat mewakili keadaan yang sebenarnya dan bukan contoh yang terlalu dicari-cari. Kemudian ada memberikan alasan-alasan. Dengan cara ini apa yang dinyatakan oleh kalimat topik dianalisis berdasarkan logika, dibuktikan dengan uraian-uraian yang jelas, jelaskan sebab-sebab mengapa demikian. Kemudian ada dengan bercerita. Biasanya pengarang mengungkapkan kembali peristiwa-peristiwa yang sedang atau yang sudah berlalu bila ia mengembangkan paragraf dengan cara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.